Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Ngamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi, dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91,6 FM, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat banyak banget spesialnya. Kita kedatangan tamu dari KPK RI, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dengan dari Kepala Biro Humas Bu Yayu Andriati Iska. Iya. Biasa dipanggil. Saya dipanggilnya Yeye aja. Oh iya, Ibu Yeye. Iya. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, Ibu, kan tur nggih, berarti iya. Nggih. Tur terus kemudian ke kota-kota. Sebenarnya dari KPK sendiri itu tujuannya sebenarnya apa sih, Bu? Ya, kalau hari ini saya tujuannya memang khusus ya. Jadi kemarin kami bersama Ibu Bupati Klaten meresmikan Pojok Baca KPK. Ini hasil kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Klaten. Kemudian hari ini saya bertemu dengan teman-teman dari Dinas Kominfo Kabupaten Klaten. Ini untuk apa? Untuk menjajaki kemungkinan kerjasama antara Dinas Kominfo Kabupaten Klaten dengan KPK. Karena ternyata banyak sekali potensi-potensi di daerah gitu ya, termasuk di Klaten ini, yang saya rasa, aduh ini menarik gitu ya. Kalau Bu, potensi apa ini? Oh banyak, banyak. Potensi positif pastinya. Oh positif ya. Potensi yang positif. Karena KPK tidak harus selalu berkonotasi potensi negatif korupsi gitu ya. Tapi kami melihat potensi dari teman-teman di daerah, terutama juga di Klaten. Ini ada semangat yang bagus gitu ya, semangat yang bagus karena juga bisa memproduksi konten-konten yang bagus juga gitu ya. Karena kami dari Biro Humas KPK, jadi perhatiannya adalah ke konten gitu ya, ke campaign. Jadi kami ingin mengajak kerjasama dengan teman-teman Diskominfo Klaten ini untuk membuat konten-konten tentang anti korupsi. Konten-konten tentang anti korupsi yang distribusinya ke daerah-daerah berarti gitu? Iya, distribusinya bisa kemana saja, karena kan sekarang medianya udah banyak ya, dan mudah sekali untuk menyebarkan pesan-pesan itu. Nah, kalau kami dari KPK inginnya punya teman gitu ya, punya teman untuk menyebarkan pesan-pesan ini barengan gitu. Jadi nggak cuma kami sendiri saja. Kalau kami sendiri di KPK di Jakarta mungkin bisa menyebarluaskan pesan-pesan itu, tapi akan lebih efektif lagi kalau kami bergandengan tangan dengan teman-teman dari Dinas Kominfo di daerah.
Oh, gitu. berarti tidak cuma di Klaten ya mungkin ya. Ini Iya, dalam bentuk betul. roadshow udah kemana aja, Bu? Untuk tahun ini ada beberapa dinas kominfo di kabupaten dan kota yang sudah, provinsi juga bahkan yang sudah kami ajak kerjasama. Di antaranya kemarin yang terakhir sebelum ke sini itu dengan dinas kominfo Semarang, kemudian dengan kota ya, kemudian kota Bandung, kemudian dinas provinsi Jawa Timur, dinas provinsi Sumatera Selatan gitu. Itu beberapa daerah yang kita kerjasama. Dan salah satunya Klaten. Betul, ini Klaten. Hari ini penjajakan, insya Allah kayaknya kedepannya bakal kerjasama juga. Ya, kita tunggu kerjasamanya seperti apa bentuknya. Iya. Dan ini sebenarnya kita jujur ya Bu, itu satu kantor itu deg-degan. Deg-degan ini dalam arti gini, sebenarnya masalahnya kayak kita mengendarai motor, terus di depan itu ada polisi. Oh, Padahal oke. kita nggak punya SIM melakukan. nggak pertanyaannya? Ya punya. Oh, punya. Nggak melanggar Pakai helm apapun. nggak? Nggak melanggar apapun itu, Oh, Pak. oke, berarti pakai Tapi- helm ya? Iya, semuanya lengkap. Lengkap. Semuanya lengkap, Oke. tapi karena di depan ada polisi, tadi deg-degan, Bu. Mhm. Padahal kita nggak melakukan kesalahan apapun. Ah, iya. Oke. Nah, karena yang kita undang kali ini, guys, memang dalam track record kalau di TV-TV itu kan sering-sering sekali untuk menjajaki para pemangku kepentingan dan lain-lain. Yang sering muncul di TV itu adalah kodamnya apa sih, Bu? Kok kuat banget, powerful itu? Oke, gini Mas Alvin. Jadi nggak perlu deg-degan sih sebenarnya gitu ya, karena KPK itu wajahnya nggak cuma wajah garang aja gitu ya, seperti yang tadi sampaikan Mas Alvin gitu. Kalau di TV tuh ngelihatnya, ih serem banget gitu ya, Iya. rompi-rompi orange gitu berseliweran gitu ya. OTT, nangkep-nangkepin orang, ya itu memang adalah salah satu bagian dari tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun kami juga punya tugas lain, gitu ya. Tugas lainnya itu apa? Yang pertama adalah soal pendidikan anti korupsi. Jadi kami berupaya untuk masuk ke semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai universitas, gitu ya. Kemudian di komunitas-komunitas pendidikan untuk membawa juga program-program anti korupsi. Kemudian di bidang pencegahan juga begitu, kami masuk ke layanan-layanan publik lewat kementerian atau lembaga gitu ya, untuk bersama-sama sebenarnya bagaimana sih biar kita semua bisa mencegah korupsi, menutup celah-celah korupsi gitu ya. Jadi kalau yang terakhir tadi, yang serem-serem penindakan nih, kalau udah pendidikan, udah dikasih tahu tentang apa itu korupsi, terus sudah dicegah gitu ya, ditutup-tutup celah-celah kemungkinan korupsi, tapi tetap nekat korupsi. Nah itu yang kemudian tadi yang serem-serem, Trending gitu ya, yang trending-trending di TV itu ya. Penindakan itu gitu. Jadi itu tugas KPK gitu. Tapi mungkin selama ini masyarakat ini akrabnya dengan rompi orange itu gitu ya, itu. rompi orange. Padahal Akrabnya kami itu. betul, kami Belum kenal Bu Yiyi berarti. terus mensosialisasikan apa sih itu anti korupsi gitu, bagaimana pencegahannya, bagaimana publik atau masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk mencegah korupsi ini. Ya, pastinya dalam siklus itu tetap ada yang senyum terus di depan. Iya, Tetapi betul. kalau misalkan ada pelanggaran pun tetap ditindak. Iya. Pastinya kan seperti itu ya, Bu. Terus kemudian sebenarnya yang pengen kita tanyakan gini, Bu, karena kita dididik seperti ini. Kalau misalkan ada anak kecil gitu ya, anak kecil, ayo sinau sih engkau bar kuwi tak kei permen, ayo belajar dulu, habis itu tak kasih iya. permen. Dipancing. Akhirnya dipancing. Itu bentuk gratifikasi nggak, Bu? Itu sebenarnya lebih pada nilai-nilai anti nilai-nilai koruptif gitu ya. Jadi kalau kita kan sebenarnya orang itu mau korupsi itu nggak langsung aduh besok deh aku mau korupsi gitu, langsung niatnya tuh langsung besok jadi koruptor gitu. Itu tuh nggak ada. Itu pasti semuanya dimulai dari zaman lama gitu, zaman kita kecil, bagaimana orang tua kita mendidik gitu kan ya, bagaimana kita di lingkungan sekolah, waktu sekolah datangnya suka bolos nggak gitu, atau suka apa namanya nyontek nggak, atau kalau zaman sekarang bikin skripsinya pakai joki atau enggak. Nah hal-hal kayak gitu. Jadi nilai-nilai yang apa namanya kita lewatin selama hidup kita itu gitu. Makanya KPK sebenarnya juga selalu mensosialisasikan apa yang disebut nilai-nilai anti korupsi. Kita menyingkatnya dengan Jumat bersepeda kakak. Jujur, mandiri, peduli, adil, apalagi itu. Pokoknya ada 9 ya. Aku ininya apa kependekannya adalah Jumat bersepeda kakak. Gitu. Nilai-nilai itu yang seharusnya kita jalankan gitu dalam kehidupan ini biar kehidupannya jos gitu. Nggak akan ada curang-curang, nggak ada nyontek-nyontek gitu.
Berarti itu juga termasuk edukasi yang sebenarnya kurang tepat ya. Kalau misalkan pancingannya adalah untuk anak belajar, terus kemudian kan pancingannya adalah permen dan lain-lain. Betul. Karena itu bisa berlanjut ke nanti loh, ke depan-depan gitu ya. Misalnya nanti udah naik kelas atau naik sekolah jadi panitia gitu. Terus tahu-tahu dia sebagai bendahara misalnya gitu, dikasih uang segini gitu. Terus dia tidak mempertanggungjawabkan dengan baik. Nah, itu karena ya kayak gitu pengalaman sebelumnya, masa kecilnya gitu ya. Berarti sebenarnya itu adalah pupuk budaya ya. Betul. Budaya yang sebenarnya kurang baik juga. Terus kemudian setelah dewasa kemungkinan juga menduduki posisi-posisi penting, akhirnya kalkulasi-kalkulasi yang dari masa lalunya itu menumpuk ke hal-hal yang negatif. Betul, itulah perlunya nilai-nilai itu yang tadi saya sampaikan ya, nilai-nilai anti korupsi termasuk gitu ya. Sebenarnya nilai-nilai hidup sih, nilai-nilai anti korupsi itu. Nilai-nilai hidup, berarti filosofi Jawa. Karena Bu Yeye asli dari Jawa Timur. Tepatnya di mana, Bu? Di Kediri saya. Iya, tetapi nontonnya Arema Malang. Oke, lanjut, Bu. Jadi gini, Bu, karena contoh-contoh seperti itu kan sudah melekat di masyarakat kayak pancingan. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita cross check lagi, ya tugas dari tanggung jawab siswa kan belajar. Nggak usah dikasih permen, nggak usah dikasih apa, nggak usah dikasih motor atau yang lainnya. Dan itu akan menjadi pemupuk ketika dewasa nanti kan. Harapannya nggak seperti itu, tapi untuk contoh untuk mendidik dari kecil gimana, Bu? Seperti itu. KPK itu juga pernah ya punya, sampai sekarang juga ada. Jadi kami tuh memberikan sosialisasi pada ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu ya, macam-macam profesinya gitu ya, ibu-ibu lah, pokoknya perempuan gitu, untuk bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu sejak kecil, anaknya kecil gitu ya, dan dari lingkungan yang terkecil, dari rumah tangganya sendiri gitu. Dan itu terbukti efektif gitu. Jadi ibu-ibu itu ketika sudah dilatih oleh KPK, mereka sudah berani bilang gitu bahwa anak-anak saya akan memang jujur gitu. Anak-anak saya kalau ngerjain tugas sekolah ya memang dia mengerjakan, nggak nyontek gitu. Atau bahkan yang ekstrim juga ada gitu, bahwa misalnya anak saya nggak mau lagi diantar ke sekolah pakai mobil dinas ayahnya gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang coba kita kenalkan. Dan dimulainya memang juga dari unit terkecil, dari keluarga. Ya, karena keluarga itu yang membentuk budaya, membentuk pendidikan dari awal gitu ya. Jadi untuk pencegahan sebelum melakukan sesuatu, dari Biro Humas, dari KPK itu menyediakan beberapa edukatif sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul, iya. Kami banyak pelatihan-pelatihan seperti itu ke hampir semua lapisan masyarakat gitu ya. Ada di kalau misalnya lewat dunia pendidikan di sekolah-sekolah ada, kemudian di kalau untuk masyarakat umum misalnya ada Karang Taruna gitu, kita juga memberikan pelatihan-pelatihan anti korupsi kepada mereka. Berarti dengan khususnya Bu bekerja sama dengan Diskominfo Klaten, terus kemudian juga RSWD, jadi nyambung antaranya dari visi misi KPK dan Diskominfo dan RSWD. Nyambungnya itu bisa dijelaskan seperti apa nanti? Iya. Sebenarnya kami sudah punya banyak alat atau tools untuk kampanye gitu ya, untuk kampanye anti korupsi. Nah, ini kami mau bekerja sama dengan Diskominfo untuk lebih misalnya pasti di sini juga banyak konten-konten yang sifatnya lokal gitu ya, misalnya dengan bahasa daerah atau banyak kearifan lokal di Klaten ini gitu ya. Tadi saya sempat ngobrol juga, banyak nih candi-candi zaman dulu, kisah-kisah zaman dulu yang sebenarnya bisa loh diarahkan ke contoh-contoh untuk anti korupsi. Nah, kami ingin menggali cerita-cerita seperti itu, kearifan lokal seperti itu gitu ya. Kenapa enggak kita produksi bareng nih gitu ya. Jadi nanti penyebarannya juga lebih luas gitu. Jadi misalnya orang di Jawa Tengah, di Jawa Barat misalnya gitu, yang belum tahu gimana sih ada kearifan lokal di Klaten ini, di Jawa Tengah ini, yang sebenarnya bisa juga mereka ikuti gitu ya, hal-hal seperti itu. Jadi lebih pada campaign bersama untuk anti korupsi ya. Kenapa milih Klaten, Bu? Iya. Kenapa milih Klaten?
Klaten itu kita pilih karena kemarin tim saya sudah mencoba menjajaki, gitu ya, menjajaki. Kita lihat sosial medianya seperti apa, aktivitas teman-teman Diskominfo seperti apa, dan itu menurut kami sangat menarik gitu ya, potensinya ada, banyak anak-anak muda juga di baliknya gitu. Jadi kami kemudian kula nuwun gitu, mau nggak bekerja sama dengan KPK kira-kira gitu ya, karena sebenarnya kami melihat potensi itu sangat bagus. Kemudian di Klaten ini kan pasti komunitas anak muda juga banyak. Nah, itu juga salah satu yang kita sasar untuk bisa bareng-bareng melakukan kampanye anti korupsi. Wah, berarti luar biasa sekali karena melalui seleksi ya. Berarti pemilihan Kabupaten Klaten itu melalui seleksi ya dari tim yang jenengan. Iya, kita memetakan saja gitu ya. Dan maksud saya gini, sebenarnya yang prioritas ya kita yang prioritas sekarang untuk tahun ini siapa gitu, yang misalnya kita bisa langsung berkegiatan bersama gitu ya, berproduksi bersama, atau mungkin nanti yang tidak kalah penting juga sebenarnya kita mau pertukaran data gitu ya dengan Dinas Kominfo untuk bisa diolah bersama. Dan ada satu lagi sebenarnya kami ingin juga menjajaki untuk peningkatan kompetensi dari teman-teman Diskominfo maupun dari KPK sendiri gitu ya. Kami di KPK tuh bukan yang tim hebat-hebat banget, enggak gitu, tapi kami perlu juga sharing dengan teman-teman daerah untuk bisa mendapatkan insight-insight lain di daerah seperti apa. Nah, dengan adanya peningkatan kompetensi ini baik di KPK maupun juga nanti teman-teman di Diskominfo, kami berharap pesan-pesan kepada publik gitu ya, terutama yang berkaitan dengan layanan-layanan publik itu bisa diterima oleh masyarakat dengan lebih baik. Karena kan sebenarnya tujuannya itu gitu ya. Kita bergerak di hal yang sama nih di komunikasi gitu. Dan tujuan kita adalah melayani publik. Raja kita adalah masyarakat gitu ya. Nah, kita ingin menyampaikan program-program pemerintah ini biar pesannya benar-benar sampai ke publik yang seperti apa sih gitu. Nah, kalau kita kerjasamakan bareng antara Kominfo, Dinas Kominfo sini dengan KPK rasanya akan lebih baik lagi. Jadi untuk menyasar ke daerah-daerah, terus kemudian juga ke bidang yang menaungi di daerahnya masing-masing juga gitu. Betul. Sebelum kita tutup Ibu, karena waktu sudah menunjukkan ingin berakhir acara kita. Baik. Wah, padahal seru sekali dengan Bu Yeye, karena look KPK sebelum kita kedatangan Bu Yeye itu kayak bayang-bayang kita itu keren. Ya, ngapunten ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Iya. Ya keren, terus kemudian galak-galak atau bagaimana. Ternyata enak juga untuk ngobrol karena memang Bu Yeye berarti ada di garis terdepan untuk mengedukasi apa itu korupsi, apa itu gratifikasi dan lain-lain sebagainya tentang penyalahgunaan wewenang ya berarti Ibu. Jadi sebelum kita tutup, closing statement Ibu dari jenengan atau harapan-harapan yang bisa kita dapat dari KPK RI untuk Kabupaten Klaten. Oke, ya baik Mas Alvin, terima kasih teman-teman dari Dinas Kominfo Klaten dan juga jajaran dinas yang lain sudah menerima kedatangan KPK di Klaten ini, dan tim-tim yang lain juga sebenarnya ada yang sedang berkegiatan di Klaten ini untuk evaluasi tentang kinerja pemerintahan daerah gitu ya. Tapi saya di sini mewakili dari yang campaign, kemudian dari Biro Humas, berterima kasih sekali atas kesediaannya, dan kami menunggu kerjasama dengan teman-teman dari Diskominfo Kabupaten Klaten ini untuk membuat pesan-pesan yang menarik gitu, yang menggerakkan publik untuk bersama-sama mencegah korupsi. Ya. Kita tunggu juga Ibu untuk kerjasamanya juga, dan karena Ibu dari KPK mampir ke sini, berarti besok kita mampir ke KPK. Oh iya, boleh. Iya, kita terbuka, boleh. Jadi sebenarnya gini, ada idiom gini, kalau dipanggil KPK boleh deg-degan gitu ya. Kalau dipanggil, kalau tapi dipanggil, kalau kita bertamu. Kalau diundang, ayo, nggak apa-apa. Iya. Berarti kita tunggu undangannya dari KPK ya. Bukan dipanggil ya Bu, tapi iya, bukan dipanggil untuk diperiksa untuk kerjasama, ya. Tapi untuk kerjasama konten-konten yang edukatif ya tentunya. Dan betul. Terima kasih pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91.6 FM. Saya Apin Kriwil pamit undur diri dulu beserta tim yang bertugas, dan saya Yuyu Andriati, pamit Kepala undur Biro diri. Humas KPK ya. Iya, kita pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.